Shalom teman-teman PTGPI Bacu Pecah. Puji Tuhan, kita dapat beribadah bersama lagi pada hari ini walaupun secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk nyanyian pembukaan kita akan angkat dari Kidung Jemaat 3 yang berjudul Kami Puji dengan Riang, bait yang pertama dan kedua. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan walaupun secara online. Namun kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada di hati tiap-tiap kami ya Bapa. Agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Mazmur Puji-Pujian dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-6. Dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Untuk merespon Mazmur Puji-Pujian, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 50A yang berjudul Sabdamu Abadi. Bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga.
Selamat hari Minggu para rekan-rekan teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya, Kayuni akan ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih telah mempersatukan kami kembali Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dan menyembah nama-Mu Tuhan, melalui ibadah minggu, pelayanan teruna di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Ada kerinduan kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguatkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap selalu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus, dalam tangan-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai 13. Kayuni akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra-mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman teruna, hari ini tema kita dalam ibadah ini bertemakan Tuhan dapat bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau kita lihat teman-teman, kitab Keluaran ini mengisahkan atau menuliskan berbagai macam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Tentunya dalam suatu proses perjalanan mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menemui berbagai macam hambatan, tantangan, dan mereka juga perlu pemimpin. Maka dari itu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membuktikan kepada Firaun dan juga kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Rekan-rekan teruna yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai 13. Kayuni akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra-mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular.
tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman teruna, hari ini tema kita dalam ibadah ini bertemakan Tuhan dapat bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau kita lihat teman-teman, kitab Keluaran ini mengisahkan atau menuliskan berbagai macam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Tentunya dalam suatu proses perjalanan mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menemui berbagai macam hambatan, tantangan, dan mereka juga perlu pemimpin. Maka dari itu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membuktikan kepada Firaun dan juga kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Ini kita diajarkan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada Allah-Allah yang lain. Kalau kita lihat, Musa dan Harun diutus oleh Tuhan, tentunya bukan dalam usia yang seperti kita, remaja atau pemuda. Tapi di sini usia dari Harun dan Musa pun sudah lansia. Buktinya dituliskan di ayatnya yang ke-7 yang sudah tadi kita baca. Musa di umur 80 tahun dan Harun di umur 83 tahun. Tentu kalau kita lihat dari segi fisik, mungkin mereka sudah mengalami kelemahan fisik karena usia lansianya mereka. Tetapi Tuhan bisa memakai siapa saja, maupun anak kecil, pemuda, maupun sampai kepada lansia. Karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Dari pembacaan kita ini, teman-teman, kita lihat hati Firaun. Hati Firaun ini sangat keras. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Dia hanya mendengarkan hatinya sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam psikologis disebut dengan egosentris. Hati egosentris di sini berarti dia ingin segala sesuatunya sesuai dengan kemauannya. Tapi Tuhan punya cara lain. Dia ingin bahwa sehebat-hebatnya pemimpin, sehebat-hebatnya para kuasa, para penguasa, tiada ada Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa sehebat apapun para pemimpin, kalau tanpa Tuhan yang bekerja, dia tidak ada apa-apanya. Rekan-rekan teruna, hari ini kita mau belajar bagaimana agar kita selalu peka terhadap suara Tuhan seperti Musa dan Harun. Ketika Tuhan menyuruh Musa dan Harun melemparkan tongkat itu, maka Musa dan Harun pun dengan segera mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Rekan-rekan teruna, untuk mengetahui perbuatan Tuhan yang sangat ajaib, itu perlu proses. Yang pertama, kita harus dekat terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus peka terhadap suara Tuhan, bukan terhadap suara yang lain. Yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, merebaknya kasus COVID-19 akibat coronavirus, tentunya kita sebagai remaja mungkin tidak mau ya menghadapi wabah seperti ini, karena kita tidak bisa sekolah seperti biasanya atau bekerja seperti biasanya. Kita harus ada di rumah, stay home and stay healthy. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita, setiap apapun yang Tuhan izinkan ke dunia ini, itu semua untuk menegur kita, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini
teman-teman mengalami misalnya berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum mengabulkan permintaan atau doa kalian. Jangan pernah berputus asa, karena kuasa Tuhan itu sungguhlah ajaib. Dari pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama untuk tetap mendengar suara Tuhan, peka terhadap Tuhan dan setia kepadanya. Karena Tuhan selalu ada melindungi setiap umatnya dalam situasi apapun. Dan Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk menghadapi proses-proses sulit dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Namun jawabannya terhadap sebuah tantangan, janganlah seperti Firaun yang selalu mengeraskan hati dan menyalahkan orang lain dan lebih mendengarkan hatinya. Tetapi kita harus buang segala ego kita dan harus tetap setia kepada Tuhan, peka terhadapnya. Karena Tuhan Yesus bisa bekerja dengan caranya yang ajaib, karena Tuhan tak terbatas kuasanya. Hari ini kita boleh belajar tentang cara Tuhan bekerja dengan ajaib dan kuasa Tuhan tak terbatas. Semoga kita semua selalu dikuatkan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan suatu pengharapan dari Tuhan, agar kehidupan kita lebih bermakna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Ya Allah, kami ingin Tuhan seperti Musa dan Harun yang selalu peka terhadap suara-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh bersama-sama mengubah dunia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Dan semakin banyak orang yang dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni akan dosa kami jika sampai saat ini Tuhan kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin setiap hati kami Tuhan untuk tetap berada di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Kak Yuni dengan Musa dan Harun yang diberi penyertaan Tuhan melalui cara-caranya yang ajaib dalam situasi melawan bangsa Fir'aun atau bangsa Mesir.
Sekarang waktunya kita untuk bersatu hati untuk menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sembah syukur terima kasih bahwa di saat ini kami bersatu hati dalam persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan teruna ya Bapa. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami percaya Engkau masih boleh mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara di luar sana, di seluruh dunia yang sedang mengalami atau mendapatkan masalah oleh wabah COVID-19 ini ya Bapa. Berikanlah mereka selalu petunjuk-Mu, selalu dampingi mereka selalu ya Bapa. Bapa, kami juga boleh berdoa terkhusus untuk bangsa dan negeri kami tercinta, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa, boleh melalui Bapak Presiden dan Wakil Presidennya ya Bapa. Seluruh jajaran kabinet, seluruh gubernur yang boleh ada sampai pelosok negeri. Kami juga boleh berdoa juga untuk seluruh aparatur negara, baik sampai di lingkungan sekitar kami, yaitu RT dan RW kami. Bapak, berikanlah mereka selalu kesehatan yang prima, boleh berikan mereka selalu akal dan hikmat yang luar biasa daripada-Mu saja ya Bapak. Di tengah kondisi ini ya Bapak, kondisi COVID-19 ini, kiranya Engkau mau berikan mereka bimbingan, biarlah melalui mereka boleh tercipta suasana yang harmonis di negeri kami tercinta ini. Biarkan melalui mereka kami boleh menjadi masyarakat yang damai dan makmur ya Bapak. Bapak, terkhusus kami juga boleh bersatu hati untuk seluruh jajaran para medis yang boleh bersama-sama dengan kami saat ini, yang boleh dengan sigap dan luar biasanya membantu kami dalam menghadapi wabah COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, berikanlah mereka kesehatan selalu, berikanlah mereka jiwa untuk melayani kami ya Bapak. Melayani siapapun yang boleh terkena dampak dari COVID-19 ini ya Bapak. Berikanlah mereka selalu penyertaan yang luar biasa daripada-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk masyarakat yang sudah boleh terdampak secara langsung, yaitu masyarakat yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau boleh jamah mereka satu persatu, Engkau boleh mendekati mereka satu persatu ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya tangan jamahan-Mu adalah tangan yang sangat ajaib ya Bapak. Berikanlah mereka pengobatan, pulihkanlah mereka dari keadaan mereka saat ini ya Bapak. Berikanlah mereka selalu pengharapan bahwa hanya daripada-Mu sajalah kesehatan itu ya Bapak. Engkau boleh dampingi mereka di keadaan mereka saat ini ya Bapak. Biarpun keluarga jauh dari mereka, tetapi yakin dan percaya bahwa ada tangan kuasa-Mu ya Bapak yang menyertai mereka. Melalui para medis yang ada, melalui obat-obatan, kiranya mereka boleh dipulihkan ya Bapak. Bapak, kami juga boleh berdoa untuk gereja kami, GPIB Cipecang ya Bapak. Engkau boleh berkati ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Wasti ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau boleh berikan beliau kesehatan yang luar biasa. Engkau boleh berikan hikmat dan penyertaan-Mu selalu ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jajaran majelis yang boleh ada bersama-sama dengan kami melalui pelayanan mereka, baik dari sektor 1 hingga sektor 6 ya Bapak. Kiranya Engkau selalu berikan mereka kesehatan yang luar biasa juga. Bapak, kami sudah berdoa untuk gereja kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para staf yang ada saat ini. Dimanapun mereka berada, jaga mereka juga ya Bapak. Engkau juga berkati koster gereja, semuanya terlibat langsung dalam pelayanan di gereja kami. Bapak, kami juga boleh berdoa untuk sekolah kami, yang walaupun saat ini kami hanya boleh bersekolah dari rumah kami masing-masing. Engkau juga boleh berkati ibu bapak guru dimanapun mereka berada ya Bapak. Sehatkan mereka, berikan mereka hikmat, berikanlah mereka bimbingan agar mereka boleh mengajarkan kami dari jarak jauh saat ini ya Bapak. Biarlah melalui mereka kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak yang selalu berpengetahuan, dapat membedakan mana yang baik dan benar. Bapak, terlebih juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang boleh ada dan selalu bersama-sama dengan kami. Melalui mereka perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Izinkan melalui mereka pula kami boleh belajar takut akan Engkau. Berikanlah mereka kesehatan, limpah berkat dan karunia ya Bapak.
Ya Bapa, kami sudah boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, gereja, para medis yang boleh terlibat, orang tua kami, sekolah kami juga boleh berdoa untuk kakak layan kami yang ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh berdoa untuk Kak Clinton, Kak Yuni, Kak Tusti, Kak Dwi, dan Kak Abdi ya Bapak. Dimanapun mereka berada, jagai mereka. Berikanlah mereka selalu kesehatan, limpah berkat-Mu ya Bapak. Tetaplah buat mereka selalu ada bersama-sama dengan kami. Berikanlah mereka selalu misi dan visi bahwa melayani Engkau adalah suatu berkat tersendiri ya Bapak. Bapak, kami juga boleh berdoa untuk teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh ya Bapak. Baik itu kelemahan sakit, COVID-19 ataupun tidak ya Bapak, dalam kelemahan tubuh apapun, Kau boleh jamah sakit penyakit yang boleh mereka rasakan. Jagai mereka selalu ya Bapak, berikan sentuhan tangan-Mu karena kami yakin dan percaya apapun yang mereka hadapi dan rasakan, Engkau adalah tabib di antara segala tabib yang paling ajaib. Bapak, kami juga boleh berdoa untuk teman-teman kami yang pada bulan ini, bulan April, berulang tahun ya Bapak. 1 tahun umur yang sudah boleh Engkau tambahkan adalah berkat tersendiri bagi kami semua. 1 tahun umur tersebut biarlah menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mencerminkan dimanapun kami berada bahwa kami anak-anak Engkau ya Bapa. Dan melalui perilaku kami boleh dikenal sebagai anak-anak Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi seluruh orang-orang di sekitar kami. Bapak, kami juga boleh berdoa untuk seluruh orang-orang yang terlantar di jalanan sana ya Bapak, di luar sana yang saat ini sangat membutuhkan tempat tinggal, saat ini merasakan kelaparan, saat ini merasakan terkucil ya Bapak. Bapak, jadikan kami juga berkat bagi mereka dimanapun kami berada ya Bapak. Biarlah kami boleh menjadi lilin-lilin terang dalam kehidupan mereka dengan cara apapun, agar kami boleh membantu mereka. Bapa, doa yang kurang lebih dari sempurna ini kami percaya hanya dapat kami sempurnakan melalui doa yang sudah boleh Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana dengan firman Tuhan yang barusan kalian dengarkan yang disampaikan oleh Kak Yunita? Kiranya firman Tuhan itu dapat menumbuhkan iman kita di dalam menjalani hari-hari kita. Saat ini kakak akan membagikan beberapa informasi bagi kita semua, yaitu yang pertama, untuk persembahan maupun ucapan syukur. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat dikirim melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Dan juga dapat kalian lihat di warta jemaat. Dan juga dapat kalian hubungi koordinator sektor masing-masing. Dan yang kedua, kakak sampaikan melalui ibadah pada pagi hari ini, yaitu mengenai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk minggu depan masih tetap ada seperti biasa. Jadi bagi kalian jangan lewatkan firman Tuhan yang akan kita bahas setiap minggunya, yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Kiranya kalian tetap terus semangat, tetap setia, dan juga tetap bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya iman kita tetap bertumbuh di tengah situasi yang sekarang ini. Jadi mungkin adik-adik itu aja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Sekali lagi kakak ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.
Rekan-rekan teruna yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih telah menyertai ibadah kami ya Tuhan. Meskipun dengan online ini, kami yakin percaya bahwa hadirat Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu mau memberkati kami bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah kasih sejahtera dari Yesus Kristus, dari Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, menyertai setiap aktivitas kita, menyertai setiap kesehatan kita dari hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Amin.